Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan di sini saya Dandi Rifana, mahasiswa PPG Prajabatan angkatan 2024 gelombang 2 Program Studi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mengulas asesmen di ruang kelas dengan mata kuliahan, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Mata pelajaran yang akan saya bahas yaitu Bahasa Indonesia, kelasnya kelas 9 fase D. Pertama, capaian pembelajaran. Pada capaian pembelajaran Bahasa Indonesia fase D, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Lalu ke tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui kegiatan pengamatan dan membaca teks cerpen, peserta didik dapat menentukan ciri umum teks cerpen. Yang kedua, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat nantinya mendata unsur instrik teks cerpen yang dibaca, di antaranya yaitu pertama tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Materi ajar pada topik ini mengidentifikasi unsur pembangun melalui teks cerita pendek. Jenis asesmen yang digunakan, asesmen diagnostik, dan asesmen formatif. Selanjutnya bentuk asesmen. Yang pertama yaitu tanya jawab dan penugasan di LKPD. Lalu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Yang poin pertama A, pada asesmen diagnostik, guru dapat memimpin proses pembelajaran untuk memulai mengidentifikasi pengetahuan awal, keterampilan, serta kebutuhan belajar siswa. Hal ini sangat penting karena memungkinkan guru memahami tahap perkembangan siswanya dan menyesuaikan bahan ajar dengan kebutuhannya. Selain itu juga guru dapat merancang kurikulum dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswanya. Lanjut yang ke B, asesmen formatif dilakukan ketika proses pembelajaran untuk melihat kemajuan peserta didik yang memungkinkan guru untuk bisa mengevaluasi apakah peserta didik memahami materi yang diajarkan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Guru dapat membantu peserta didik untuk memperbaiki kesalahan dan memperkuat pemahaman materi. Asesmen diagnostik yaitu dapat membantu dalam memahami kebutuhan awal peserta didik, sementara asesmen formatif memastikan bahwa pembelajaran berlangsung dengan cara yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Dengan demikian, kedua jenis asesmen ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Asesmen diagnostik dan formatif harus memperhatikan aspek lingkungan budayanya dan karakter siswanya untuk menciptakan pengalaman belajar yang tepat dan efektif. Dengan memahami keadaan siswa dan mengadaptasi metode penilaian, guru dapat secara efektif mendukung perkembangan akademik dan sosial siswa. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Contohnya penilaian diagnostik dengan menggunakan kehidupan sehari-hari. Siswa dapat membantu mereka memahami materi dengan lebih mudah. Contoh seperti siswa berasal dari latar belakang yang berbeda, maka pertanyaan yang diajukan dapat mencerminkan pengalaman dan budayanya. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Baik, asesmen diagnostik maupun asesmen formatif dapat membantu guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Asesmen diagnostik mampu mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, mengelompokkan mereka sesuai dengan tingkat pemahaman, sedangkan asesmen formatif memberikan umpan balik
yang mendukung untuk menilai kemampuan peserta didik sehingga semua peserta didik dapat belajar dengan lebih baik dan efektif. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran? Dalam asesmen tersebut terdapat beberapa bagian yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka, baik melalui refleksi diri, diskusi, atau kuesioner. Guru bisa lebih memahami bagaimana peserta didik merasakan proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan guru untuk menyelesaikan metode pengajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Umpan balik peserta didik juga dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar, sehingga mereka merasa lebih bisa dihargai dan didengar. Misalnya dalam asesmen formatif, peserta didik memberikan umpan balik mengenai metode pengajaran yang digunakan berupa pertanyaan apa yang Anda sukai atau tidak disukai tentang pelajaran ini. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatnya secara lengkap. Sebagai guru di kelas, saya ingin meningkatkan beberapa hal untuk memaksimalkan efektivitas penilaian dengan memperhatikan tahapan perkembangan siswa, lingkungan, budaya, dan kepribadian siswa, serta pembelajaran diferensiasi berupa penerapan berbagai jenis tugas berdasarkan kemampuan dan minat siswa, memberikan umpan balik yang lebih spesifik. Setelah penilaian, memperhatikan budaya siswa, merancang proyek kehidupan nyata, mendorong siswa untuk berkolaborasi dan menerapkan pengetahuannya, mengembangkan keterampilannya, menggunakan teknologi digital, pekerjaan rumah yang interaktif, dan platform tes membuat penilaian lebih menarik dan memudahkan pengumpulan data siswa, menciptakan lingkungan kelas yang ramah, diskusi di mana siswa merasa nyaman, mengekspresikan diri. Dengan cara ini, sebagai guru kelas, saya dapat meningkatkan efektivitas penilaian, menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan relevan, serta membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka.